Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk kalian semuanya. Di link YouTube pembelajaran kali ini, Bu Ratna akan membahas tentang beberapa latihan soal materi vektor. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan nomor 4. Arnolf berlari ke timur sejauh 40 akar 3 meter, kemudian berbelok 30 derajat dari timur ke selatan sejauh 180 meter. Selanjutnya, ia berlari 100 akar 3 meter ke barat. Karena capek, ia istirahat sejenak dan beberapa menit kemudian berjalanlah lagi 80 meter ke arah 60 derajat dari utara ke barat. Yang ditanyakan yaitu tentukan besar dan arah perpindahan yang dilakukan oleh Arnolf. Sebelumnya, supaya kalian tidak bingung, gambarlah dulu arah mata anginnya. Jadi, kalau Bu Ratna gambarkan, ini ada timur, utara, selatan, barat. Dari soal, kita bisa menggambarkan arah perjalanan yang dilakukan oleh Arnolf. Pertama-tama, dia berlari ke timur sejauh 40 akar 3 meter. Berarti dia jalan ke timur, berlari ke timur. Ini saya sebut sebagai A, 40 akar 3 meter. Kemudian berbelok 30 derajat dari timur ke selatan. Harusnya timurnya tetap ke arah sana, tetapi dia berbelok 30 derajat. Selatannya kan ke bawah sini. Kalau kalian bingung, nah, dia berlari sejauh 30 derajat ke arah selatan. Ini adalah B sama dengan sejauh 180 meter. Sudutnya berarti 30 derajat. Kemudian Arnolf berlari lagi 100 akar 3 ke arah barat. Nah, dia lari lagi sejauh, ini adalah C-nya sama dengan 100 akar 3 meter ke arah barat. Karena capek, ia istirahat sejenak dan beberapa menit kemudian berjalan lagi ke arah utara. Ini baratnya ke sini, utaranya ke atas. 60 derajat dari utara, berarti gambarnya ini sejauh D sama dengan 80 meter. Berarti sudutnya 60 derajat terhadap arah utara. Berarti vektornya yang mana? Nah, vektornya yaitu dari titik awal ke titik akhir atau dari A ke D. Berarti ini adalah vektor perpindahan yang dilakukan oleh Arnolf atau Bu Ratna sebut di sini sebagai R. Yang ditanyakan besar dan arah dari R. R adalah perpindahannya Arnolf. Oke, dari gambar ini kita bisa mengetahui uraian dari komponen vektornya. A tidak usah diuraikan karena dia langsung ke arah timur. C juga tidak usah diuraikan karena langsung ke arah barat. Berarti yang cukup diuraikan yaitu vektor B dan vektor D. Kenapa? Karena membentuk sudut. Berarti kalau saya uraikan vektornya, ini saya tarik. Ini adalah B di sumbu X, ya kan? Ini adalah B di sumbu Y. Ini juga sama. Ini adalah D di sumbu X. Yang ke atas ini adalah D di sumbu Y. Besarnya berapa? Nah, BX sama dengan berarti B kali, lihat ada sudutnya, berarti B kali cos 30 derajat, berarti sama dengan 180 kali cosnya 30 setengah akar 3 sama dengan 90 akar 3 meter.
BY. Arahnya ke bawah, dia tidak ada sudutnya, berarti B kali sin 30 derajat. Berarti 180 dikalikan dengan setengah akan sama dengan 90 meter. Kemudian dijabarkan lagi, ada DX dan DY. DX berarti D dikali tidak ada sudutnya di sebelah sini, berarti kita memakai sin 60 derajat akan sama dengan D-nya 80, sin-nya 60, setengah akar 3, berarti 40 akar 3 meter. D-nya berapa? Berarti D kali cos 60 derajat sama dengan 80 kali setengah akan sama dengan 40 meter. Jika sudah dijabarkan arah BX, BY, DX dan DY, maka bisa kalian gambarkan ulang. A-nya, awalnya Arnold-nya bergerak sejauh A. A-nya sama dengan 40 akar 3 meter. Kemudian sejauh yang di sini yaitu BX, ya kan? Berarti ini ke sini sejauh BX, karena 90 akar 3 berarti otomatis dia lebih panjang daripada si A. B-nya sama dengan 90 akar 3 meter. Kemudian BY, ingat BY-nya ke arah bawah, tetapi letak vektornya di sini. Nah, vektor itu boleh dipindah tempatnya asalkan besar dan arahnya tetap. Berarti vektor BY-nya boleh Ratna geserkan ke arah bawah sini. Sejauh berapa? Ini BX, BY-nya sama dengan sejauh 90 meter. Kemudian bergerak ke barat sejauh C. C-nya sama dengan 100 akar 3 meter. C-nya ternyata masih ditambah dengan DX. Jangan lupa, berarti kalian gambarkan DX-nya. DX-nya sejauh 40 akar 3 meter. Ini DX. Kemudian bergerak lagi ke atas, vektor komponen dari DY. DY-nya sebesar 40 meter. Berarti ke sini. Ini adalah DY sama dengan 40 meter. Berarti dari gambar yang perpindahan dilakukan oleh Arnold, vektor resultannya dari titik awal ke titik akhir, berarti panahnya ke sini. Ini adalah besar dari resultan yang dilakukan oleh Arnold. Kalau saya hitungkan, berarti dari sini kita tahu F disumbu X atau R supaya besarnya sama. Besarannya sama, R disumbu X ada apa saja? Ada 40 akar 3 ke kanan, berarti positif, miliknya si A. Ada lagi, ini panahnya ke kanan, miliknya si BX, berarti 90 akar 3. Kemudian di sumbu X ada apa lagi? Oh, ada resultannya C dan D tetapi arahnya ke kiri. Berarti ini min 100 akar 3 dikurangi lagi 40 akar 3 akan sama dengan min 10 akar 3 meter. Sedangkan untuk RY kita buat BY ke bawah, dia negatif karena ke bawah min 90. Kemudian ke atas kita memakai positif plus 40 akan sama dengan min 50 meter. Kalau sudah ketemu Rx dan Ry, maka kita bisa menentukan resultan perpindahannya, di mana resultan perpindahan akan sama dengan Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Berarti sama dengan min 10 akar 3 dikuadratkan plus min 50 dikuadratkan. Ini akan sama dengan 10 kali 3, 300. Jangan lupa akar 3 dikuadratkan adalah 3, bukan 9.
ditambah 2500 diakarkan, ini berarti sama dengan akar 2800. Berarti ini akan sama dengan akar 400 dikali 7, ini akan sama dengan 20 akar 7 meter. Ini adalah besarnya R. Bagaimana jika yang ditanyakan arah? Arah, maka tangen R di sumbu Y per R di sumbu X. Tangen theta, RY-nya tadi ketemu negatif 50, RX-nya min 10 akar 3. Berarti ini akan sama dengan 5/3 akar 3. Ini masih dalam bentuk tangen theta. Berarti tetanya berapa arahnya? Sejauh arkes tangen dari 5/3 akar 3. Cukup dituliskan seperti ini saja sudah boleh. Jadi Arnolf melakukan perpindahan sejauh 20 akar 7 meter dengan arah sudutnya sebesar arkes tangen 5/3 akar 3. Pembahasan latihan soal yang kedua yaitu tentang nomor 5. Ada perahu motor ingin menyeberangi sungai yang aliran airnya memiliki kecepatan 3 meter per detik. Perahu yang memiliki kecepatan 4 meter per detik diarahkan tegak lurus dengan aliran air. Yang ditanyakan adalah tentukan resultan kecepatan perahu dan arah gerak perahu terhadap arah aliran air. Berarti kalau saya gambarkan, ini ada sungai, kemudian ada perahu. Perahunya hendak menyeberangi sungai di mana V perahu tegak lurus memiliki kecepatan 4 meter per detik, sedangkan arah kecepatan dari aliran sungai yaitu sebesar 3 meter per detik. Yang ditanyakan resultan kecepatan perahu, V, si resultan, dan arah geraknya. Kalau saya gambarkan diagram vektornya, maka V perahu tegak lurus berarti ini adalah VP sama dengan 4 meter per detik. Sedangkan yang ke sana ini adalah V aliran sungai sebesar 3 meter per detik. Sudutnya karena dia tegak lurus, otomatis ini adalah 90 derajat. Jika yang ditanyakan VR, maka memakai rumus persamaan metode analisis, di mana VR akan sama dengan akar VP kuadrat plus VS kuadrat plus 2VP kali VS kali cos sudutnya yaitu 90 derajat. Berarti ini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 3 cos 90 derajat yaitu 0 diakarkan. Berarti ini 16 plus 9 2, 4, 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan akar 25. Berarti V dari perahu saat menyeberangi yaitu sebesar 5 meter per detik. Artinya V perahunya bergeraknya menjadi ke sini VR. Resultannya sebesar 5 meter per detik. Bila mana arah gerakannya? Nah, kalau saya gambarkan berarti ini miliknya si VP, ini miliknya VS, ini adalah V resultan. Kalau arah keseluruhannya ini adalah 90 derajat, maka yang ditanyakan arah resultannya ini kita anggap di sini sebut sebagai theta atau sudut yang ditanyakan. Berarti arah gerak perahu
akan menjadi tangen theta sama dengan V perahu per VS. Nah, ini berapa? VP-nya tadi 4, VS-nya tadi 3. Tangen theta sama dengan 4/3. Di tabel sebelumnya sudah Berwarna jelaskan. Tangen yang hasilnya 4/3 itu berapa sudutnya? Jadi tetanya akan ketemu arkes tangen dari 4/3, yaitu theta akan sama dengan 53 derajat. Nah, jadi besar kecepatan perahu terhadap apa tadi? Terhadap aliran air. Terhadap aliran air sebesar 5 meter per detik dengan arahnya 53 derajat. Pembahasan soal selanjutnya yaitu nomor 6. Ada kasus mobil berjalan 20 km ke arah utara. Berarti dia bergerak 20 km. Kalau saya gambarkan ke arah utara sejauh 20 km. Saya sebutkan A, ini 20 km. Kemudian bergerak lagi 30 km membentuk sudut 60 derajat terhadap arah utara. Harusnya utaranya kan tetap ke atas, tetapi dia membentuk sudut 60 derajat terhadap, berarti ini belok ke sini. Saya sebut sebagai B sama dengan 35 km, sudutnya sebesar 60 derajat. Berarti kalau saya jabarkan, ini X, ini Y, vektor dari B akan memiliki komponen di sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini adalah BX, sedangkan yang ke atas ini adalah BY. Gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan arah dan besar resultan jaraknya. Berarti yang ditanyakan adalah R-nya itu berapa dan arahnya. Oke, bisa kita selesaikan. Dari gambar BX kita cari dulu BX-nya. BX sama dengan B kali, dia tidak memiliki sudut di sini, berarti B kali tidak ada sudutnya, sin 60 derajat akan sama dengan 35 kali sinnya 60 adalah setengah akar 3. Berarti ini ketemu 17,5 akar 3 km. BY di sini dia memiliki sudut dekat dengan sudut, berarti memakai cos 60 derajat, berarti akan sama dengan 35 kali cos 60 adalah setengah, berarti ini sama dengan 17,5 km. Nah, jika sudah menentukan besar BX dan BY, kita bisa menjawab pertanyaan dari soal, yaitu resultan jarak. Ingat, jarak ya, bukan perpindahan. Berarti jarak adalah panjang lintasan totalnya. Awalnya A-nya bergerak sejauh 20 km, kemudian dilanjut dengan vektornya si BY. BY-nya sama dengan 17,5 km. Kemudian vektornya dari BX ke arah sini kan, BX-nya
akan sama dengan 17,5 akar 3 km. Karena yang ditanyakan jarak, nah berarti jaraknya sejauh berapa? Jarak yang ditempuh akan sama dengan 20 ditambah 17,5 ditambah 17,5 akar 3. Ini akan sama dengan 37,5 plus 17,5 akar 3 km. Karena dia besaran jarak adalah besaran skalar, sehingga tidak memiliki arah, hanya memiliki besar. Berarti arahnya tidak bisa dijawab. Cukup menentukan jarak saja. Hati-hati ya, pengecoh di soal yang ditanyakan jarak atau perpindahan. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 9. Perhatikan gambar gaya-gaya berikut ini. Ada gambar gaya pada sumbu kartesius X dan Y. Yang ditanyakan adalah tentukan resultan ketiga gaya. Ingat, jika ada soal seperti ini, maka kalian harus uraikan dulu vektor komponen baik di sumbu X dan sumbu Y. Kalau diuraikan, maka akan menjadi ini sumbu Y, ini sumbu X, ini Y. Oke. Vektor yang pertama, Bu Ratna sebut ini F1 sebesar 3 Newton membentuk sudut 60 derajat. Kemudian vektor kedua sebesar 6 Newton, sudutnya juga sama 60 derajat terhadap sumbu X. Kemudian F3 nya sebesar 3 Newton. Yang ditanyakan resultan ketiga vektor, berarti besarnya F itu berapa? Maka kalian harus menjabarkan dulu. Dijabarkan satu per satu. Kita jabarkan dulu F1, berarti dijabarkan terhadap sumbu X. Ini adalah F1X, arahnya ke sana. Ini kita proyeksikan, berarti ini ke atas, F1Y. Kemudian F2 di sumbu X kita proyeksikan juga, ini adalah F2X. Ini adalah F2Y. Kalau sudah, kita hitung masing-masing besar F1X, F1Y, F2X, dan F2Y. Yang pertama, F1X dulu. F1X nya dekat dengan sudut, maka F1 kali cos 60 derajat. 3 dikali cos 60 setengah akan sama dengan 1,5 Newton. Untuk F1Y nya tidak ada sudut di sebelah sini, berarti memakai F1 kali sin 60 derajat sama dengan 3 dikali setengah akar 3, berarti 1,5 akar 3 Newton. Sekarang F2X. F2X nya di sebelah sini, ada sudutnya, maka memakai F2 cos 60 derajat. F2 nya sebesar 6, cos 60 setengah, berarti ini 3 Newton. F2Y nya berarti F2 sin 60 derajat sama dengan 6 kali setengah akar 3. 3 akar 3 Newton. Kalau kalian bingung, kita buatkan tabel. Tabel antara F1, F2, F3, Fx dan Fy. Maka di sini ini sigma Fx.
Ini sigma Fy, ada apa saja? F1, F2, F3. Kita buatkan tabel supaya lebih mudah mengerjakannya. Karena sigma berarti dijumlahkan. Oke, kita isi F1x. F1x dia ke arah kanan, berarti positif 1,5. F2x dia juga ke kanan panahnya, ini sebesar 3. F3 di sumbu X, ya ini sudah F3 nya ada di sumbu X, tetapi X nya di sumbu negatif, berarti ini adalah negatif 3. F1Y berarti F1Y arahnya ke atas, nah karena ke atas memakai positif 1,5 akar 3. F2Y arahnya ke bawah berarti negatif 3 akar 3. F3Y nya berapa? Karena dia hanya memiliki di sumbu X, tidak memiliki di sumbu Y, maka ini sama dengan 0. Jumlah F di X sama dengan 1,5. Di Y nya berarti sebesar berapa? Ini tadi VY nya negatif ya, berarti ini negatif 1,5 akar 3. Dari sini kita bisa menentukan besarnya resultan F, yaitu akar F X kuadrat plus Fy kuadrat sama dengan 1,5 dikuadratkan plus negatif 1,5 akar 3 dikuadratkan. Ini 2,25 plus 2,25 kali 3 berarti 6,75. Kita akarkan, ketemu akar 9. Jadi besar resultan F atau gaya pada diagram gaya yang bekerja sebesar 3 Newton. Oke, itulah tadi pembahasan beberapa latihan soal tentang materi vektor. Semoga setelah pembahasan ini kalian bisa lebih memahami materi vektor di bab 3 semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat link YouTube kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.